Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rocky Erik Prianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, ingin memaparkan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Islam, perkembangan hukum Islam di bidang ekonomi dan bisnis. Pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia telah mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Bertolak dari cita-cita tersebut, kedepannya hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang proporsional dalam masyarakat, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi, serta persaingan yang tidak sehat. Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita-cita hukum Islam yang tertuang dalam Maqasid Asy-Syariah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita-cita hukum Islam ini dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi yang pelaksanaannya terdiri atas dua ajaran dalam Al-Quran, yaitu prinsip saling at-ta'awun atau membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi unsur penipuan yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Masuknya unsur Islam atau ekonomi syariah dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu. Tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kemudian menurut Jimli Asyidik, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Seperti yang kita ketahui saat ini ya, beberapa tahun terakhir ada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah. Kemudian semua bank-bank syariah konvensional itu bersatu menjadi Bank Syariah Indonesia atau disingkat sebagai BSI. Dasar hukum ekonomi Islam berdasarkan pada petunjuk surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29 yang intinya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka. Maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syariah harus selalu dilandasi atas dasar sistem ekonomi bagi hasil
dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan dengan barang atau jasa. Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai dari materi ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene-nya belum bisa dianggap sebagai hukum syariah, namun sekarang sudah menjadi wewenang dari pengadilan agama. Wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa dalam ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan kali ini, keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak sekalipun belum maksimal. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat dan tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil.